Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibsai Kalinuroni. NIM saya 20SA387. Saya di sini akan mempresentasikan materi konsep dasar organisasi arsitektur komputer yang sudah dipresentasikan kemarin oleh kelompok saya. Saya akan mempresentasikan sendiri di sini tentang konsep dasar organisasi arsitektur komputer. Anggota kelompok saya kemarin Harun Al-Rashid, Farhan, Ivana Fajri, Iskandar Arif, dan Muhammad Ibsa saya sendiri. Lanjut. Pertama, konsep dasar. Konsep dasar dibagi menjadi dua. Satu, perbedaan, dua, fungsi komputer. Konsep dasar itu ada dua. Satu, perbedaan, dua, fungsi komputer. Lanjut. Perbedaan arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan pada struktur pengoperasian dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan cetak biru pada deskripsi fungsional yang dibutuhkan bagian perangkat keras untuk desain untuk di arsitektur komputer ini sebagai berikut. Arsitektur von Neumann, CISC, RISC, Huygens, dan lain-lain. Perbedaan utama adalah bagian terkait pada unit operasional. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi ke komponen menyusun sistem komputer. Contoh teknologi hardware. Contoh teknologi hardware, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal kontrol. Perbedaan utamanya adalah atribut-atribut pada sistem komputer terkait melalui seorang programmer, lalu fungsi dan komponen komputer. Fungsi komputer, arsitektur mesin, arsitektur CPU, bagian-bagian CPU, fungsi CPU, aksi-aksi dalam CPU. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Mohon maaf, tunggu dan tulis sebentar.
Lanjut ya. Lanjut, fungsi komputer. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan berbagai macam data, dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi, contoh seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Prinsip ada 4 buah fungsi operasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi operasi sebagai pengolah data. Yang kedua, fungsi operasi pada penyimpanan data. Yang ketiga, fungsi operasi melalui pemindahan data. Yang keempat, fungsi operasi kontrol. Lanjut, arsitektur mesin. Mesin komputer terdiri dari 3 elemen, yakni hardware atau perangkat keras seperti prosesor, hard disk, RAM, motherboard. Software atau perangkat lunak seperti aplikasi-aplikasi dan juga sistem operasi yang akan bekerja sesuai perintah yang diberikan firmware atau pengguna. Arsitektur CPU. CPU terdiri dari beberapa bagian yang berbeda yang saling berintegrasi dalam membentuk fungsinya secara bersamaan. Pada bagian ini akan dibahas perkembangan arsitektur CPU dari 3 generasi, yaitu generasi prakomputer yang akan diwakilkan oleh arsitektur mesin analitis berbagai. Generasi komputer pertama yang storage program yang diwakili oleh mesin von Neumann dan generasi komputer modern. 1. Mesin analitis berbagai merupakan alat mekanis pertama yang mampu dipergunakan untuk menjalankan beberapa algoritma. Artinya, mesin tersebut dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan. Programming mesin tersebut dilakukan oleh seorang programmer, yang pada waktu itu dilaksanakan oleh ada August Lovelace, atau penemuan bahasa Ada sebagai bahasa pemrograman pertama dunia. Mesin berbagai memiliki 4 blok utama dalam menjalankan fungsinya. Bagian input digunakan membaca instruksi, masing-masing membaca instruksi dan data dari kartu berulang-ulang. Berlubang. Bagian penyimpanan memuat 1000 kata, yang masing-masing terdiri dari 50 digit desimal. Bagian tersebut digunakan untuk menyimpan operan matematika dari suatu perhitungan. Bagian pengolahan digunakan untuk melakukan pemrosesan data berdasarkan instruksi yang diberikan oleh kartu-kartu blok. Bagian output terdiri dari output tercatat dan output tercetak yang digunakan untuk menyimpan serta menampilkan hasil pengolahan. Salah satu kelemahan mesin ini yang bukan merupakan konsep komputer modern adalah bahwa mesin ini belum storage. Program ini tidak mampu menyimpan program secara tetap. Arsitektur
von Neumann 1952. Mesin von Neumann dalam hal ini mewakili mesin komputer generasi pertama yang bersifat storage program. Rancangan dasar mesin diberi nama IAS. Ini adalah konsep Neumann yang menyatakan bahwa pemrograman komputer secara langsung dengan menggunakan banyak kontrol dan kabel adalah suatu yang melelahkan, lambat dan tidak fleksibel. Untuk itu, dia berpikir bahwa sebuah program dapat diwakili dalam bentuk digital dan tersimpan secara tetap dalam memori komputer secara bersama-sama. Gambaran mesin tersebut adalah mesin Neumann. Yang pertama, di sini main memori, arithmetic logic, control unit, input output equipment. Gambar tersebut tadi. Mesin Neumann memiliki 5 bagian utama sebagai berikut. 1. Unit input untuk membaca data dan instruksi yang diberikan. 2. Main memory terdiri dari 4096 word. Dari satu word memuat 40 bit biner. Arithmetic logic sebagai bagian yang berfungsi sebagai unit pemrosesan. 3. Kontrol sebagai pengendali pekerja antar komponen arsitektur. 4. Unit output untuk menampilkan hasil pengolah data yang dilakukan ALU dan CU. Dari arsitektur mesin tersebut terlihat bahwa mesin ini sudah memiliki bagian-bagian yang menjadi prototipe komputer modern yang arithmetic logic dan control unit yang merupakan bagian dari central processing unit. Arsitektur mesin komputer modern 1980. Gambar tersebut adalah arsitektur mesin komputer modern. Dapat dilihat bagian-bagian CPU yang lebih lengkap seperti register, control unit, kendali I/O atau interconnection, dan arithmetic logic. Bagian-bagian CPU. Arithmetic and Logic Units atau ALU bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. 2. Control unit bertugas di bagian-bagian CPU ya. Control unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. 3. Register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. 4. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register dan juga bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusi satu persatu sesuai alur perintah. Proses eksekusi program adalah mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Siklus fetch eksekusi program. 1. CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. 2. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut program counter, yaitu PC. 3. PC akan menambahkan satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi
4. Instruksi-instruksi yang akan dibuat dalam regis instruksi atau IR. Aksi-aksi di dalam CPU. 1. CPU memori, pindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU I/O, perpindahan data dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Pengolahan data, CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logis terhadap data. 4. Kontrol merupakan instruksi untuk pengolahan fungsi atau kerja. Misalnya instruksi pengubahan urutan eksekusi. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.